Oke teman-teman, kita masuk sesi 2 bersama Bro Michael Waworuntu. Oke, kita coba. Siap, Bro Venturi, Startup Studio. Bro Michael, siap. Aku udah approve juga. Nah, yes! Memang startup itu harus mencoba berbagai bisnis model kan? Setiap Nah, hari. itu. Kalau mudah menyerah jangan bikin startup katanya. Tapi kalau hampir hampir menyerah boleh nggak? Asal jangan berhenti aja gitu. Asal seperti iya, ya kita kita menukik nih ke ekosistem teman-teman agar kita tidak lepas dari tema. Tapi Bro Michael luar biasa dari tadi itu biasanya orang tanya jawab di Q&A ya. Kita lagi ngobrol aja dari tadi itu pertanyaan banyak banget luar biasa. Thank you. Tapi agar kita tidak apa lari lari dari topik, kita ngomongin coba tentang ekosistem. Tapi oke lah, kita tunggu sekitar 5 menit. Mungkin biar Ya, teman-teman yang lain dulu. Tapi sebelum itu masuk, gue sama. pengen nanya, Bro sekarang jadi kalau Bro sendiri sekarang lagi ngembangin startup atau bagaimana, Bro? Jadi gini, karena saya kan berdirikan Venturi Startup Studio. Iya, iya, Nah, monggo, monggo. orang 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 sering bertanya, startup studio itu seperti apa sih? Gitu. Nah, startup studio bisa dibilang gabungan antara inkubator akselerator. Tapi Oke, fase fase akseleratornya belum gitu. ya, Jadi kalau yang kita tahu kan di inkubator itu adalah si founder dari luar datang ke inkubator, kemudian dia akan apakah di mentoring, di coaching, kemudian di inkubasi lah di dalam sebuah inkubator gitu kan. iya. Tapi kalau studio, studio itu dia ada nantinya ada namanya entrepreneurs in residence gitu. Hmm, Jadi ide itu bisa muncul dari dalam studio. iya. Jadi studio itu bisa membuat startup sendiri. Tidak harus menunggu founders dari luar datang untuk diinkubasi. Founder dari luar itu apa maksudnya, Bro? Kan biasanya kan kalau inkubator itu kan dia bahasanya ya mencari tenan kan, menunggu tenan gitu Oke, kan untuk masuk. ya. Tapi kalau startup studio dia bisa menciptakan tenannya sendiri, Oh, oke. Berarti create founder. create founder sendiri, create startup Oke, sendiri, create founder sendiri gitu. Jadi oke. nanti ujung-ujungnya si startup ini dia spin off. Ya, ya. Nah, jadi kalau tanya tadi saya bangun startup apa? Nah, saya sama teman-teman ada beberapa ide yang sementara kita ada yang sudah proses validasi, ada yang sementara sudah proses eksekusi, ada yang sudah jalan. Jadi ada Ya. beberapa startup, tapi di dalam studio ini pun kita mencari co-founder dari luar. Jadi kayak gini, saya sementara bangun startup nih, startupnya tentang ini, sudah di tahap ini. Ada yang berminat jadi co-founder nggak? Gitu. Atau ada yang minat jadi CEO-nya nggak? Gitu. Iya, Nanti kalau iya, dapat sevisi semisi, ya udah, lu yang jalanin ya startup ini sampai iya, benar-benar jalan gitu. Nanti kalau dia iya, jalan, pilihannya kan ada tiga, spin off, follow the funding, atau matikan startup itu kalau dia nggak jalan. iya, Jadi kita bangun baru lagi iya, gitu. iya, Nah, salah satu yang ada di eh, startup studio itu yang sementara berjalan lah, mendapatkan traksi itu yang Fresio.id. Itu Oh, yang oke. sudah ikut beberapa kompetisi, udah dapat beberapa penghargaan gitu lah, dan sudah berjalan, sudah beroperasi gitu. Sekarang Iya, iya, lagi fundraise juga. iya. Apa tadi namanya? Venture Startup Ratio.id. Studio? Oh, yang apanya? Enggak, yang Bro kelola Venturis.
Startup Studio, Venturi Startup Startup Studio. Studio. Ya, Masih di tuh. Manado atau Di sudah Manado. masih di Manado ya? Untuk base-nya di Manado, tapi ada beberapa yang kita sementara kembangkan itu, tapi foundernya di luar Manado gitu. Ada juga yang dari luar Manado. Gitu. Iya, iya. Nggak, nggak melulu Jakarta juga sih, bro. Ya, ya. Nah itulah kalau kita nanti bicara ekosistem, nanti kita masuk di situ nanti. Oke, oke, oke. Nah, kita menukik sekarang ke isu ekosistem, bro. Nah, jadi memang kalau dalam pandangan bro ini ekosistem yang dimaksud itu seperti apa, bro? Kalau ya pada umumnya kan kita kenal kan kalau bicara eh, namanya ekosistem berarti kan segala unsur yang terlibat menjadi satu kesatuan lah di suatu lingkungan yang akan pada akhirnya saling mempengaruhi. Itulah kalau kita bicara ekosistem kan. Tuh, nah kalau Ya, bicara ekosistem startup berarti itu menyangkut semua pihak atau stakeholder atau entitas atau apapun yang terlibat dalam industri ini yang akan pada akhirnya saling mempengaruhi. Jadi ya, siapa stakeholder itu? Ya, dia tidak hanya pelakunya sendiri. Jadi dia bisa nanti ada startupnya, ada inkubatornya, akseleratornya, kemudian bahkan pihak yang melakukan podcast tentang startup, semua pihak yang ada kaitannya dengan startup, penggiat startup, berarti itu ekosistem startup kan. ya, Cuman eh, ekosistem itu kan harus baiknya kan kalau pandangan saya harusnya terintegrasi kalau bicara ekosistem. Biar saling memberikan dampak atau pengaruh ke unsur ekosistem itu tadi gitu. Contohnya misalnya gini, Impactner kan inkubator gitu. ya, Nah, nanti kan pasti kalau ada founders atau startup yang masuk inkubasi, ya ya, keluar dari inkubasi itu kan dia harusnya nanti akan ke akselerasi gitu kan. ya. Ya. Nah, cuman terkadang beberapa inkubator sama akselerator kan belum terkonek. Oh begitu. Jadi misalnya setelah orang lulus dari inkubator, dia mau lanjut ke akselerator, si founders itu yang akan cari sendiri kan. Ya, 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 gitu. Nah, kalau dia sudah jadi ekosistem, harusnya dia sudah disiapkan dari inkubator, nanti dimasukkan ke akselerator. Gitu. ya, Tapi dari ya, si inkubatornya. Tuh. ya, Jadi ada orang, jadi ibarat kita kalau mau cetak, ada orang yang dulunya nggak ngerti startup, tuh kita coaching dia, mentoring dia, tuh jadi paham soal startup, kemudian kita inkubasikan dia, dia jadikan founder, co-founder, kita jadikan dia CEO startup, nanti startupnya setelah jalan berapa 3 sampai 6 bulan, lulus dari inkubator, ya kita bawa dia ke akselerator untuk ya, supaya dia menghasilkan traksi yang lebih banyak gitu. Yang nantinya si akselerator ini kan akan menjembatani dia ke venture capital harusnya ya, gitu. Itu kalau kalau bicara soal ekosistem, belum bicara government-nya, ya kan? ya, Kalau bicara government-nya, kita lihat dari berbagai event, kompetisi ataupun kegiatan apapun yang dilakukan government untuk mendorong pertumbuhan startup kan masih scattered, masih ya, terpecah-pecah. ya, Departemen ini punya event sendiri, departemen ini punya event sendiri. Kan yang main-main di startup sekarang kan ada departemen perindustrian, ya, kemudian pariwisata ekonomi kreatif, kemudian Ristek Brin, kemudian Kominfo. Masing-masing punya kalender sendiri. Nah, kadang-kadang kalau kalender mereka dengan anggaran mereka masing-masing dikeluarkan, ada startup ingin ikut empat-empat itu kan nggak bisa. hmm, Bisa tabrakan gitu. ya, Nah, itu yang saya bilang, kalau dia terintegrasi, kan enak. Startup itu dia bisa di diikutkan di 4 event yang diadakan oleh 4 departemen ini gitu. Tapi tanpa harus tabrakan gitu. Ada baiknya ekosistemnya. Harus dibuat ya seperti di kalau sebenarnya ada kalau kayak di Indonesia kan punyanya Kominfo itu kan yang 1.000 startup digital itu ya, bagus. Nah itu kan kalau mau kita lihat kayak drama Korea yang startup itu, ya, yang sandbox itu, ya,
Nah, itu kan ada kemiripannya sebenarnya kan Ya, antara sandbox itu dengan 1.000 startup digital gitu. ya. Cuman kalau di Korea kan itu sandbox itu sebenarnya kalau di dunia nyata itu kan namanya K-Startup Grand Championship namanya. Hmm. Ya, jadi dia ada satu lokasi yang mereka gunakan untuk, dan itu global, dari seluruh dunia bisa ikut. Tuh. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya 1.000 startup digital itu sudah bagus. Cuman mungkin karena terkena pandemi kemarin ini diadakan secara virtual jadi kurang maksimal. Kalau acara gitu kan harusnya baiknya memang offline gitu ya. Ya. Nah, bagusnya di 1.000 startup digital adalah dia pendekatannya ke tiap kota. Kalau di Iya. drama Korea itu sandbox itu hanya ada di satu tempat kan? Ya. Ya, itu. Sebenarnya ya kalau saya bilang ekosistem kita cuman masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Iya. Jadi peran siapa bro sebaiknya yang mengembangkan ekosistem ini? Ini kan multi stakeholder berarti kan? Multi stakeholder Hmm. harus kolaborasi, harus Hmm. kolaborasi. Jadi harus ada yang entah eh, ada yang menginisiasi atau gimana caranya supaya masing-masing itu terkonek gitu loh. Ada yang memang dia seperti event organizer yang menyelenggarakan event startup, ya kan, acara-acara startup atau apa gitu. Tapi kan biasanya setelah event, anak-anak yang dididik untuk membangun startup itu setelah event ya disuruh jalan sendiri. Ya, Ya. ibarat temukan jalan ninjamu sendiri gitu kan. Tuh, jadi tidak setelah event mau kemana, end goal-nya apa end goal-nya. Setelah event ini mau dibawa kemana gitu. Ya. Oh, kalian nanti akan dipersiapkan masuk inkubator ini, harusnya kan gitu. Ya. Nah, si inkubator sudah siap. Nah, nanti end goal-nya dari inkubator, oh kalian nanti dipersiapkan masuk akselerator ini. Itu. Ya. Jadi Iya. benar-benar jadi industri gitu. Iya, iya. Padahal steppingnya kan seharusnya jelas kan dari knowledge, inkubasi, akselerasi, terus apa scalability kan. Ketika ketemu Ya, investor kan terjadi scalability. Artinya kan steppingnya jelas ya. Cuma memang ini bicara inisiasi dan yang melakukan lead ya, lead sektor ya. Siapa yang mau iya. mengagregasi ini semua sehingga Nah, itu. pasal-pasal ini kumpul. Sehingga begitu orang masuk dunia startup, trackingnya langsung one, two, three, four, failed, go. Ya, Kalau nggak failed ya, betul. kalau nggak failed ya terus gitu kan. Ya, betul. Betul. Nah, Nah, itu nggak ada itulah tuh. makanya belum ada, Oh belum gitu. ada. Menurut pendapat saya ya, jadi yang terlibat di dunia coaching masih berkutat di dunia coaching. Kemudian Ah, eh, mungkin akan dibawa ke inkubator ke akselerator tapi belum secara benar-benar integral gitu kan. ya, Masih sendiri-sendiri gitu. ya. Nah, kalau kita lihat di contohnya gini lah, di Amerika gitu. Orang kalau Hmm. bicara Silicon Valley, asosiasinya udah langsung berpikir, oh iya, itu satu ekosistem yang sudah terbangun gitu. Oke, Jadi, oke. nah, kayak di Indonesia, kita mau nyari talenta digital aja. Contoh misalnya saya mau bangun startup. Saya nyari Betul, co-founder, cari co-founder yang punya technical skill, itu bakalan kesulitan. Karena betul. apa? Yang melahirkan mencetak technical skill-nya itu ya belum seperti di luar gitu kan. Hmm. Jadi ada harusnya di sini sudah ada, di Indonesia kan kita tahu sudah ada beberapa gitu. Cuman Hmm. tetap terbatas gitu. Hmm. 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 Dan Hmm. orang yang ingin cari skill misalnya kayak hipster gitu, nanti kesulitan. Karena paling sering kelihatan di event-event lah, event-event skala nasional gitu, kayak 1.000 startup digital atau lain-lain. Teman-teman itu yang mau bikin tim startup, ntar nanti jadi kayak orang apa ya, kayak cari-cari gitu. Ada yang mau jadi co-founder saya, ada yang paham ini nggak, ada yang paham ini. Dan Tapi nggak begitu ketemu nemu-nemu. juga ketemunya juga oportunis tuh, Bro. Ah, Belum tentu, ada belum yang tentu apa mitra sejati. betul, karena ada gini, ada yang masuk ke industri startup, mindsetnya bukan founder,
tapi Ya. mindsetnya adalah job seeker. Oke, oke, Jadi dia oke, ingin masuk startup karena dia lagi butuh pekerjaan. oke. Wah, wah, repot itu. Nah, padahal kan namanya startup, ya kita bootstrap lah dari awal itu pasti bootstrap. Hmm. Kecuali memang kita sebagai founder yang ya punya rupiah yang tidak berseri gitu kan. Ya, punya Gitu. biaya hidup 5 tahun lah. Ya, gitu kan. Nah, kalau ngajak bootstrap belum tentu teman kita yang masuk ini pingin bootstrap itu. Pasti dia akan mikir, Makanya, ntar saya gimana? ya, hadir Gitu. ketidaksamaan kondisi ya, ketidaksepadanan ya, nggak sepadan ya. Ya, ya. Tapi ini Ya. terjadi juga di banyak 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 negara kok. Kan saya ikut komunitas startup macam-macam gitu di luar, di India, di Amerika, di mana-mana itu ya rata-rata juga Sama, sama, mirip. Ya, sama gitu. Jadi supply dan demand-nya itu ke jomplang gitu. Dan ya, di Indonesia kita yang punya skill technical itu agak masih kurang lah. Talenta digital kita kurang banget lah, kurang banget. ya. Ya, Bro Mike, bicara pengembangan ekosistem, ini kan peluang sebenarnya kalau ada orang mau. Ya, Ini kenapa jarang orang mau mengambil ruang ini nih, eh mengembangkan mungkin karena ekosistem, hulu hilir. mungkin kalau dari awal berpikir orang seperti saya bilang tadi ya, kalau orang akan berpikir gini, monetisasinya di mana? Kalau saya Ya, jadi ekosistem builder, saya monetisasinya dari mana gitu. I see, I see. Dari Gitu. komisi misalnya, dari komisi. Nah, tapi kalau pada awal membangun itu langsung berpikir monetisasi, pasti kalau saya pribadi menganggap nggak akan jalan. Gitu. Hmm, Makanya saya sama teman-teman ada beberapa teman yang saya coba inisiasi gitu. Teman-teman ya, dari berbagai kota gitu. Ada dari oke. Medan, Palembang, Semarang, Bali, gitu kan. Hmm, Nah, kita mau inisiasi bagaimana membangun ekosistem itu dari komunitas dulu. Nah, biasanya ya, kan startup itu kan dia berkomunitas, dia berkumpul dulu kan. ya, Entahkah di grup WA atau di coworking space atau di ya, mana, dia pasti ya, akan ada komunitasnya gitu. ya, Akan ada komunitas founder-founder gitu. Nah, ya, sebenarnya ada juga komunitas desainer-desainer, ada komunitas developer, coder, programming gitu, programmer gitu kan. ya, Nah, nah kita ingin menginisiasi gimana kita mau mengintegrasikan komunitas-komunitas ini masuk dalam satu satu komunitas besar gitu. ya, Yang pada nantinya kalau orang saya mau cari co-founder ada di sini gitu. ya, 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 jadi dia nggak usah kalau misalnya secara virtual bisa, tapi kalau secara non virtual dia dalam satu kota dia sudah tahu. Oh ya, kalau di kota ini yang ada si A, B, C, D, E gitu kan. ya, Mereka skillnya gini gitu. Nah, itu kan bisa mendorong sebenarnya. Kalau ibarat mau menggerakkan seperti pemerintah yang ingin menggerakkan istilahnya mencetak ribuan startup dalam setahun ya, ya harusnya berangkatnya dari situ. Nah, saya sama teman-teman sementara lagi menyusun konsepnya, kita lagi brainstorming, kita udah susun kanvas, berusaha menyusun kanvasnya. Nanti ada teman dari Bali, dari Semarang, Palembang, kemudian Medan, kita mulai dari beberapa kota dulu. Nah, ya, itu kita namakan Cakru. ya. Kita Apa namakan itu? Cakru. Cakru itu kan artinya rumah, gardu, tempat Oh, kumpul. oke, oke. Bahasa apa tuh? Sunda. Bahasa kalau di KBBI kayaknya bahasa Jawa itu. Oke, Udah oke. Oh, udah Jawa ya. ya. Iya, itu. Cakru tempat cangkruk gitu. Ya, ya, Gardu, ya, gardu, gardu jaga kalau di desa itu kayak pos kamling atau gardu jaga gitu. ya. Itu. Nah, kita ingin maksudnya gini, karena pengalaman saya, contoh misalnya kita di Manado. Saat mau bikin startup dan mau mencari talenta digital, itu udah pada nggak ada. Hmm, Kalau dia nggak sudah kerja di perusahaan lain, kemungkinan dia sudah ke kota besar. ya, Kalau dia skillnya tinggi, kemungkinan dia sudah punya, ya sudah kerja di startup yang gede gitu kan. ya. Nah,
Jadi akhirnya kita coba gimana kalau ada teman yang punya skill coding programming, ya kita bikin komunitas, ajarin orang, mentoring Ya, orang gratis, jadi coder, jadi programmer, walaupun basic dulu gitu kan. ya. Kira-kira sebenarnya itu kalau pemerintah sih ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Cuman ya mungkin ya kurang sosialisasi atau apa ya. Kayak Kominfo punya yang Google apa saya lupa itu. Google Talent Scholarship atau apa gitu. Untuk mencetak orang apa diajari jadi coder, jadi programmer gitu. Cuman setelah dia diajari, dia tahu, dia paham, saya mau kemana setelah ini? Itu. Jadi Saya job mau seeker. cari orang. Dia bingung lagi kan? Gitu. Ya, karena ekosistemnya nggak hadir ya. Gak, gak hadir. Kalau Ya, ekosistemnya hadir kan dia puzzling kan, ngepuzzle. ya, Siapa butuh apa berkumpul di mana. ya. Nah, kemudian tadi bicara ekosistem, gapnya startup. Padahal kalau kita lihat di data bulan Juni atau bulan Juli, global Ya, startup ecosystem. Ada kan report yang dikeluarkan oleh GSE, Global Startup Ecosystem itu kan. ya. Jakarta Oke. kan kota nomor 2 ekosistem terbaik di dunia. Startup. Startup, Oh gitu. Jakarta. Ya, tapi Jakarta. Oke, 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 oke. Nah, gimana dengan yang lain? Hmm. Gitu. Gimana Ya, dengan yang di luar lah, di luar Jawa lah. ya, ya, ya. Akhirnya bahasanya kita gitu teman-teman, akhirnya kita yang di daerah mau mengembangkan startup kesulitan atau pada akhirnya kita hanya menunggu teman-teman yang dari Jakarta bikin startupnya ekspansi ke daerah kita. Nah, kenapa kita nggak di Oke. daerah kita bikin startup dan bikin ekosistem sendiri, gitu kan? Ya. Contohnya gini, ada orang mau bikin startup soal agritech, gitu kan? Hmm, hmm. Kemudian butuh eh, eh, akan kerjasama atau cari kerjasama dengan yang bergerak di delivery atau logistik. Nah, Hmm. jadi ada baiknya ada yang bikin startup itu, ada yang bikin startup ini, mereka kolaborasi gitu. Oke, oke. Walaupun seperti saya bilang tadi, Peter Thiel bilang kan pada akhirnya dia akan jadi monopoli. Nah, Ya, entah siapa yang akan mengakuisisi siapa suatu saat nanti ya, itu urusan nanti gitu kan. ya, 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 tapi paling tidak dia menggerakkan dulu lah. Menggerakkan dulu di ekonomi di daerahnya sendiri gitu kan. Entah ya. siapa yang nanti bertumbuh lebih cepat, kemudian misalnya yang startup agritech itu mengakuisisi startup logistik delivery service itu ya udah, itu urusan nanti gitu kan. Ya, yang penting ya nggak melulu tersentral di Jakarta kan. Iya, itu. Ya, Itu. artinya dunia startup kan dunia ide, dunia entrepreneurship, artinya harusnya bisa distribusi tuh bro ke berbagai Iya, daerah kan. Jadi kekuatan iya, komunal Indonesia. ya. Makanya saya jadinya masuk ke komunitas-komunitas via via WA, cari maksudnya ya gimana supaya akhirnya kita berkomunikasi nantinya kolaborasi gimana sih perkembangan startup kalian di sana kita di sini Iya, gimana ayo kita bikin ekosistemnya gitu kan iya, gitu iya, jadi misalnya jangan akhirnya semua main di red ocean semua iya, main edutech semua jadi edutech begitu ruang guru hype booming semua pengen seperti ruang guru gitu iya, kan padahal ada banyak sektor kan harusnya yang bisa cuman karena orang jadinya seperti saya bilang tadi one to many, jadi dia iya. berpikir ya yang kayak yang lagi hype ini ya kita bikin gitu. Yang lagi Oke, hype agritech, semua lari ke agritech. Yang ada oke. tani hub lah, sayur box lah, macam-macam gitu. Akhirnya Ya, ya, lama-lama kan semua jadi red ocean, saling memangsa kan, ya, ya. gitu. Siap. Ya. Nah, itulah akhirnya kita coba ya gimana bikin komunitas, kumpul anak-anak mahasiswa siapa yang ya bertepatan kita tertolong dengan drama Korea startup itu. Jadi Ya, akhirnya banyak anak-anak milenial itu akhirnya kepingin tahu, kepingin belajar gimana sih bikin startup. ya. Nah, dia kan harus diedukasi dulu gitu. Nanti setelah edukasi dia kita akan arahkan masuk inkubasi. Nah,
impactner ada di situ. Itulah Ya, kita ingin aja. Udah gini aja, nanti kita edukasi kalian. Nanti ada inkubator yang akan siap untuk menginkubasi. Ya, kita list. Oh, yang di Kota Jakarta ini nih. Ya udah arahnya ke sini gitu. Tinggal nanti gimana bicara ekonomi komersilnya ya udah itu urusan nanti dengan sesama inkubator atau akselerator gitu kan. Karena boleh bro. pada akhirnya kan harus ada, kita kan bukan lembaga atau yayasan non komersil gitu kan. Jadi tetap Ya, ya. ujung-ujungnya harus ada hitungannya gitu. Jadikan Tapi aja paling tidak, komersil bro. Jadikan aja ya, komersil kan. Karena ujung-ujungnya kan teman-teman ini kalau sukses kan jadi konglomerat semua ini bro. iya harusnya arahnya ke sana. Ya Cuman tinggal 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 komersilnya mau di kepantasan berapa ya kan. Artinya jangan juga kita aji mumpung kan. Tapi ya ya, panjang ya, itu pantas, why not? ya betul. Nah, cuman banyak orang ya mungkin nggak tahu ya karena sudah terframing ya. Jadi kalau sudah masuk dunia startup, orang berpikir wah ini akan jadi unicorn. Padahal itu kan mindsetnya salah salah besar gitu kan. Oke, Kalau sudah oke. mikir langsung arahnya ke unicorn gitu. Ya. Padahal kalau Paul Graham bilang growth dulu. Gimana mau Ya. bicara unicorn, startupmu aja growth nggak ada gitu. Benih growth-nya aja nggak ada. Nggak Ya, ada. ini bro Michael, ini ada beberapa pertanyaan nih. Teman-teman juga monggo ya, yang sambil saya ngobrol sama Bro Mike, yang mau melakukan pertanyaan monggo ditulis. Ini dari apa? Sis Holisi. Wah, Hitungannya gimana kalau inkubator dan akselerator? Ini mungkin bagaimana memahami perbedaan inkubator dan akselerator nih Bro Mike? Mohon kemungkinan elaborasinya dong Bro. kemungkinan hitungannya ini saya tangkap ini hitungan equity ya. Atau Oke, oke. hitungan apa? Hitungan saham ya? Atau hitungan apa nih maksudnya? Kalau di inkubator, di akselerator gitu kan. Ya, sis holisi apa maksudnya tuh? Hitungan equity atau tentang memahami perbedaan inkubator dan akselerator yang mana? Tapi juga kalau pertanyaan dari gua gitu, Bro Mike, gimana sih Ya, kita membedakan apa itu inkubator dan apa itu akselerator? Karena pertanyaan gua lebih jauh lagi, kenapa itu nggak jadi satu aja? Kenapa nggak pemain inkubator bikin aja sekaligus akselerator? Masalah equity ya, Mbak Eli eh, Olisi ya? iya Iya, betul masalah equity. equity. Ya, Jawab beliau dulu deh, Bro Mike. ya, ya. Jadi begini, memang banyak di teman-teman sesama founders itu yang baru Siap, mau sip. mendirikan startup atau sementara mendirikan startup, kadang selalu jadi semacam apa ya? Mereka berpikir gini, ya saya nggak tahu ya ini umum ya, ini umum. Iya, Pasti orang kalau masuk inkubator, apalagi akselerator, akan ada berbicara bagaimana bagi sahamnya kan? iya, Karena ya pasti ada seperti itu. Sama, saya juga di startup studio akan begitu. Kalau itu di saya di startup studio, pasti saya akan bicara equity. Itu pasti. Karena kalau itu ide dari saya, ide dari kita dari studio, kita yang kembangin startup, kita yang rekrut talent, talentnya itu jadi CEO, jadi co-founder, ya berarti equity-nya udah jelas siapa lebih besar gitu. Tapi kalau iya, misalnya si startup ini dia adalah founder punya ide, bahkan sudah sampai prototyping atau MVP dan dia masuk inkubator, nah iya, pasti kan dia akan tanya inkubator minta equity-nya berapa. Itu sih sebenarnya nggak ada angka baku kalau menurut iya, saya. Tinggal iya. kesepakatan bersama. Cuman pada umumnya praktek yang saya tahu ya, nggak tahu kalau tapi kalau di luar gitu, range-nya itu kan biasanya 2,5 sampai 5% gitu. Kalau Share untuk akselerator ada, inkubator. ya, kalau untuk akselerator ada yang sampai 7,5, bahkan ada yang minta 10 gitu. Itu sih tergantung seberapa besar benefit si startup dan founder ini dapat gitu kan. Kalau Iya, benefit dan itu yang dia dapat founder dan startupnya dapatnya gede, ya dia harusnya nggak masalah dengan 10% gitu. iya. Tapi kalau dia hanya dapatnya dia pikir oh ya ini standar aja ya, ya mungkin ya 2,5 5% ya monggo aja gitu. Karena itu tadi ya Bro Mike ya.
temporary organisasional. Gimana? Karena itu tadi ya, temporary organisasional. Iya, itu. Nah, Ya, nanti kan kalau umumnya, udah satu kan dia bisa build another ya. ya, ya umumnya gitu. Kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu. Nggak tahu kalau ada yang apa hitungannya di luar itu saja. Itu ya saya nggak tahu. Tapi kalau contoh kayak Y Combinator atau 500 startup atau yang akselerator di Amerika, ya mereka kan rata-rata 7,5% Ya, gitu. ada angka itu Kalau ya. founder institute gitu. Founder institute bahkan dia ada kewajiban kalau ikut programnya nanti masing-masing dia ada equity-nya dia balikin lagi ngasih ke komunitasnya, ke mentornya dia kasih 1%, ke siapa dia 1%, jadi dari 5% dia bagi lagi, satunya buat mentor, satunya buat siapa, satunya buat siapa. Tapi kalau kayak Y Combinator atau 500 Startup kan mereka ngambil 7,5 sampai 10 karena mereka juga nanem nanem duit gitu loh. Hmm, Jadi hmm. antara sekitar 125 atau sampai 250 ribu US itu. Early stage-nya ya, early funding ya. Ya, Hmm, jadi hmm, hmm. tinggal ditimbang-timbang aja. Kalau inkubatornya ikut tanam duit, oh berarti equity-nya gede dong, ya kan? Ya, Kalau inkubatornya nggak tanam duit, oh berarti ya beda lagi gitu hitungannya. Tapi range-nya lah dikira-kira ya. Kalau saya sih pandangannya gitu. Tapi siap, siap. kalau kalau kayak kita di studio, kalau kita yang bikin startupnya sendiri, kita yang idenya sendiri, kita build sendiri startupnya dan kita cari co-founder dari luar, otomatis Ya, co-founder dari luar itu yang equity-nya kecil. Walaupun ya. nantinya dia jadi CEO pada saat di Oke, spin off. oke, oke. By the way, modeling yang dilakukan Venturi Studio ini udah banyak organizer lain nggak lakukan? Atau memang ini inovatif nih dari Bro dan teman-teman nih? Kalau sebenarnya kan startup studio ini kalau di Amerika apalagi di Eropa kan terkenal sekali gitu. Oke, Cuman model bisnis seperti ini di Indonesia mungkin baru beberapa. oke, Salah oke. salah satunya yang saya tahu ya, yang saya tahu salah satunya itu Bro Andreas Senjaya, Hmm, CEO foundernya iGrow, yang punya Badar Institute dan Badar Studio. oke, Gitu. Ya dia model bisnisnya yang saya lihat mirip-mirip startup studio, tapi mungkin oke. tidak mengklaim nama startup studio. Nah, kalau di Amerika kan itu gelombang startup studio itu kan sebenarnya mulai dari eh, Idea Lab. Idea Lab itu kan yang tahun 96 pertama kali. Itu sampai Hmm, sekarang sudah gelombang 4, model bisnisnya berubah-berubah dan yang paling terkenal itu Rocket Internet. Kalau kita iya, tahu Rocket Internet, nah yang 3 bersaudara dari Jerman, iya. ya gitu kan. Ya mereka bikin Food Panda. Jadi ada satu satu apa ya istilah. Jadinya startup studio yang seperti Rocket Internet, dia hanya akan mengcopy apa yang ada di Amerika, dia bawa ke negara lain. Oke, oke. Ya, jadi seperti Amazon nanti dia copy gitu, Iya, jadikan iya, lain. iya, iya, Ya. iya. Untuk startupnya Nah ya. di Indonesia, kalau di Indonesia mungkin yang ada kita bisa bilang venture builder, Oke, corporate venture builder (CVB). Nah corporate venture builder atau ada CVC, corporate ya. venture capital. Jadi ada startup yang dibuat oleh venture capital, ada Oke. startup yang dibuat oleh corporate. Jadi Iya, iya. eh, contoh Wow. Lipo bikin OVO, Ya. itu venture builder. Oke, oke. Ya, startup tapi dihasilkan oleh corporate. Yes, yes. Ya. Nah, kalau visi venture capital menghasilkan startup juga ada beberapa di Indonesia. Saya nggak usah sebutkan nama lah. Gitu. Ya. Jadi ada startup yang sebenarnya itu hasil dari venture capital sendiri. Bagus dong, Bro. Validasinya bisa kenceng dong. Nah, yang jadi masalah, Oke, oke. yang banyak saya dapat pertanyaan dari teman-teman, dapat japrian, gitu, ada lagi nih.
Ini apa ya istilahnya semacam rahasia umum gitu. Oke, oke. Jadi mereka pitching ke venture capital, tapi Ya. idenya itu mereka tidak didanai. Tapi oleh venture capital dibuild lah sendiri startup pakai ide itu. Oke, unfairness ya. Ya, itu. Oke. Nanti dia Oke. akan ngomong, waduh, itu kan ide waktu saya yang pitching. Nah, itu saya nggak tahu ya pembuktiannya seperti apa. Tapi itu hal yang lumrah terjadi. Itu. Oh, drivernya cenderung dari situ. Ya, kalau di istilahnya kan Pirates of Silicon Valley lah. Kalau di Iya, iya, Silicon iya. Valley ya kayak gitu. Pirates of Oh, Silicon Valley. kirain Jadi ide kirain dibaca. memang benar-benar dibikin sama mereka. Memang Ada emang yang memang benar-benar dibikin sama mereka, ada, ada tapi juga, juga ya, banyak yang driver dari situ. ya, itu. Ya, Nah, makanya orang kadang takut menceritakan idenya karena dia pikir, wah, akhirnya nggak berani masuk ekosistem, gitu. ya. Karena takut nanti idenya di copy dan dibajak, kemudian ya siapa yang punya kapital, dia yang punya keleluasaan untuk membangun kan, itu. Tapi memang benar sih bro, bicara itu apa ya? Apa paradoksnya di situ ya? Maksudnya startup itu bisa rise up itu dengan ide, tapi sedemikian juga semudah itu ide itu dicuri sebenarnya. Memang Ya, isu proteksi ini masih 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 apa ya? Missing link yang besar banget nih. Gimana membangun proteksi ya, atas ideation itu? jangankan itu, antar sesama founder juga kan banyak sering kejadian seperti itu. Ngajak Iya, co-founder, ribut, tahu-tahu idenya yang punya si A, tapi karena iya, dia waktu awal bangun sama si B yang waktu saat ribut mereka split up, mereka pisah, akhirnya si B yang eksekusi ide itu, ya sama lah kayak Facebook lah, sama lah kayak Facebook lah. Kejadian Facebook kan juga mirip-mirip. Itu kan hal yang lumrah sebenarnya. Makanya iya. tidak ada asumsi saya ya, tidak ada startup studio, inkubator, akselerator yang mau dengan rela menandatangani NDA kan. Iya, iya, iya. Ya, ada founders datang, saya punya ide gini-gini, saya mau bikin startup. Boleh nggak kita masuk inkubator gini-gini gini? Tapi tolong dong kita bikin NDA-nya dulu gitu. Iya, 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 Nah, itu jarang sih ada yang mau bikin NDA kayak gitu. Itu karena ya itu tadi kita balik lagi kan, ide itu murah gitu kan. iya, Yang mahal iya, eksekusinya gitu. iya, 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 iya. Nah, itu sih kira-kira gitu. Nah, kalau soal bicara perbedaan inkubator akselerator, kenapa nggak Iya, dibikin sama? iya. Apa sih, Nah, bro? eh, Beda. karena stage fokus bagaimana supaya si startup ini jadi dulu, termasuk building timnya, ya Iya, kan? Apa mindset, konsep berpikirnya si founder itu harus benar-benar jadi startup dulu, gitu. iya, Dia harus benar-benar menjiwai soal bootstrap, gitu kan? Kalau kita bicara akselerator, akselerator nggak mau ngurusin itu. iya, iya, Akselerator maunya startup yang build timnya sudah ready, produknya iya, udah ada, tidak tidak lagi prototype, minimal MVP, ya kan? iya, Bahkan kalau perlu MVP-nya yang sudah close beta atau bahkan sudah maunya yang market fit, benar-benar iya, sudah jalan, traksinya udah tinggi gitu. iya, Karena iya. ya seperti kemarin saya diskusi dengan eh, kalau tahu Pak Pak Wesley Harjono dari GK Plug and Play. Oke, Nah, oke. GK Plug and Play ini kan accelerator. Iya, Accelerator dari Silicon Valley, tapi mereka buka semacam lisensi atau perwakilan atau cabang lah ya di Indonesia. Nah, iya, karena mereka accelerator, mereka nggak mau terima startup yang ibarat mereka bilang karbitan gitu kan, yang traksinya aja belum jelas gitu. Gitu. Jadi akhirnya kita diskusi soal ekosistem dan mereka sangat support dibikin ekosistemnya dong supaya kita juga yang di akselerator nggak capek kurasi startup yang harusnya belum layak masuk akselerator ngapain paksa masuk gitu. iya, 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 Itu iya, kan harusnya tugasnya inkubator gitu loh.
Iya, bukan iya, tugasnya kita gitu. Kita kan tugasnya bagaimana membuat dia supaya bertumbuh dengan cepat, supaya bisa dikawinkan dengan visi lah, venture iya, capital gitu. iya, Gitu. iya. Ya, ternyata Kalau bicara inkubator staging ya. kan, ya kalau inkubator kan jarang bersentuhan langsung dengan venture capital. Ya, Inkubator kan paling sering dengan angel investor. ya, ya, ya. Gitu. Ada karakternya ya, ada coraknya sendiri-sendiri ya. Sehingga memang akhirnya Ya, harus ya, intermapping antara perbedaan inkubator dan akselerator ya. ya. Beda di stage-nya aja sih, stage-nya startup Iya, itu. Dia sudah masuk di mana gitu. Cuman ya, kan karena ada founders yang mindsetnya instan, jadi dia pikir, ah, saya ini udah cocok masuk akselerator. ya, Ternyata begitu masuk akselerator belum layak gitu. Tapi ya, udah merasa wajar, harusnya diinkubasi dulu lah. Benar-benar ya, bisnis model kanvasnya dibongkar lagi, ya kan? ya, Karena ada founders kan, ya, gunanya inkubator kan sebenarnya itu gitu. Tempat untuk benar-benar memvalidasi apakah si startup ini sudah benar-benar menjalankan sesuai tahapannya atau metodologinya kan? ya, ya, Ya. Nah, karena ada founders kan terlalu kaku, terlalu fanatik dengan bisnis model kanvasnya. ya, Jadi ya terlalu mengagungkan idenya sampai dia nggak mau bongkar kanvasnya kan. Padahal kan kanvas itu namanya bisnis model kanvas, bongkar pasang itu ya lumrah. Justru itulah yang harusnya harusnya startup lakukan. Di awal-awal dia pivot juga nggak masalah gitu. Rubah model bisnis juga nggak masalah. Nah, iya, iya, ini insight yang luar biasa, Bro Mike ya. Jadi memang bicara dinamisasi ya, ketika masih di early stage untuk dinamisasi bisnis modelnya ya. Artinya memang justru harus bisnis model fit yang harus dikembangkan kan, yang hadir Ya, di awal kan. Jadi seharusnya ikhlas aja bongkar sana, bongkar sini, adaptasi sana, adaptasi sini gitu kan. Nah, Bro bicara pivot, Bro. Bicara pivot. Ini hmm. bicara pivot ini gimana sih bro dalam dunia perstartupan ini seradikal apa sih sebuah pivot itu bisa dibangun atau ada perspektif apa bro soal pivot dari bro ini? Nah, kita berangkat kan dari konsep lean dan agile ini kan. Startup itu kan Oke. harus ramping, kemudian gesit gitu. Iya, Dalam artian supaya startup ini seperti Eric Ries bilang kan ini organisasi yang dibangun di uncertainty times gitu, yang dia aja masih nggak pasti bisnis ini mau jalan atau enggak. Itu kan startup sebenarnya kan itu. Kita betul, kita bisa bertahan atau enggak gitu. betul. Jangan-jangan kita hanya terombang-ambing di valley of death. Nah, banyak kan startup itu mati di valley of death-nya itu kan, Ya, di lembah kematian itu. Karena dia oke. bootstrap terlalu lama atau model bisnisnya salah nggak mau dibongkar. Jadi dia Iya, terombang-ambing sampai akhirnya mati. Harusnya kan dia dapat satu momentum untuk dia rebound, ya kan? Itulah dia jadi joystick itu kan, jadi iya, hockey stick itu kan. iya, Nah, iya, iya, iya. tapi titik terendah dia mau rebound itu kan, disitulah yang harusnya kalau saya bilang pivot itu penting sekali. Oke. Karena bisa saja bisnis modelnya itu yang harus dibongkar. Ke gini, kalau kita belajarkan bisnis model Canvas kan dari 9 blok itu. Iya, Kan ada blok customer segment dan ada blok value proposition kan. iya. Nah, sebenarnya yang selalu jadi masalah itu di dua blok itu sebenarnya. Betul, betul, betul. Makanya ada value proposition canvas kan. Itu. Iya, Jadi ada canvas sendiri untuk value proposition. untuk nomor Karena satunya ya. karena ada orang value propositionnya bagus tapi customer segmentnya salah. Betul, betul. Ada orang yang customernya segmennya udah tepat tapi value propositionnya yang nggak pas. Iya, Ya kan? Bagaimana dia mau mempertemukan antara pain dengan pain relieversnya itu, ya kan? Bagaimana supaya dia ketemu bagaimana customer butuh ini, oh ini yang saya kasih gitu. Nah, iya. bicara soal pivot, disitulah model bisnis itu bisa dibongkar-bongkar.
supaya mudah untuk pivot. Nah, kalau pivot kan berarti bukan U-turn, bukan turn away, bukan pivot itu kan berarti segala arah. Tapi dia Iya, berdiri pada satu poros kan. iya, Nah, berarti ada satu poros yang dia tidak bisa tinggalkan. Kalau nggak value propositionnya, dia berporos di situ, customer segmennya yang dia obrak-abrik. pivot. Ya, Iya, dia pivot. Atau customer segmennya dia berporos di situ, value propositionnya dia obrak-abrik. iya, iya. Ya, Jadi pivot ini bukan sesuatu yang sifatnya totally new ya, tapi memang ya, tetap tetap ada pijakan awal, tetapi pijakan awal itu mencari arah yang sifatnya breakthrough ya, artinya keluar ya, dari betul. kondisi yang ketidakjelasan sekarang. Betul. Supaya Bukan dia sekedar dapat jadi tren. momentum. Supaya dia dapat momentum dan nggak mati di value of death itu. Ya, 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 ya. Setuju sih. Memang dalam perjalanan bisnis itu memang kita penuh gitu loh dengan lika-liku. Kan kalau kayak bicara Samsung, Samsung itu kan dulunya apa, sekarang Ah, jadi raksasa teknologi kan. ya, Dulunya nah itu kapal ya, penangkap ikan, bro. Dulunya kan betul. kapal penangkap ikan kan, tapi sekarang jadi raksasa teknologi. Bayangkan itu. Ya. Tapi Kalau kalau nggak, itu makanya dia pivot di saat dia masih eh gini ya, kadang ada startup kan akhirnya mati. Entah terlambat pivot atau nggak mau pivot atau memang nggak bisa pivot. ya, ya. Setuju, bro. Setuju, setuju, Bisa setuju. jadi nggak bisa pivot karena burn rate ya udah habis, memang habis nafas gitu. Ya, ya, Pak ya. udah habis, jadi nggak sudah terlambat mau pivot pun udah nggak bisa gitu. Ya, kemarin ngobrol-ngobrol sama Bro Tito, Bro Mike, memang kalau udah korporasi itu udah ribet tuh melakukan pivot karena kan udah investasi pabrik, SDM-nya siap nggak dengan Ya, arah perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau startup itu seharusnya jadi raja pivot ya. raja pivot harusnya startup itu Ya, harus raja pivot dan pivotable harusnya kan. iya, karena karena Cuman karena itu hmm, Cuman itu yang saya bilang, ada founders umumnya terlalu mencintai idenya gitu. iya, Dia mengagungkan idenya sampai nggak mau pivot gitu. iya. Walaupun dia sudah dihantam pasar ya. Dia udah dihajar pasar Wow, nggak bisa sampai gitu. segitunya ya, sampai Iya, segitunya sudah ya. dihajar pasar nggak bisa bertumbuh. Tapi dia nggak Ya, mau pivot. ya. Jadi bakar terus duit ya, bakar terus kan. Ya udah, ya mau bilang apa? Ya kesalahan founder kan biasanya founder kan kesalahannya kita ya. Founder itu tidak Ya, coachable, tidak ya, coachable. ya, Yang ya. bahayakan itu tidak coachable. Bro, seberapa penting coach dan mentor dalam dalam dunia startup? Penting sekali. Kalau menurut saya penting sekali. Oke, Coach gimana itu ya? kan, kalau pandangan saya pribadi ya, dia kan bukan hanya eh, bagaimana menunjukkan arah buat kita agar melakukan sesuai dengan tahapan. Ini bicara startup ya. Tapi kan Ya, coach itu intinya adalah dia juga harusnya bisa memberikan informasi atau memberi sesuatu insight ke kita bahwa kita mampu melakukan itu sebenarnya. ya, Itu kan harusnya makanya perlu coach, perlu mentor gitu. Nah, ya, ya, kadang sesuatu yang kusut kalau ngomong dengan mentor atau dengan coach, kita dapat insight, dia nggak kusut. Coach itu tempat mengurai benang kusut sebenarnya kan? ya, 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 harusnya gitu. Cuman eh, mungkin kita belum terbiasa eh, apa ya, mentoring atau coaching mungkin. Orang-orang masih berpikir ya saya bisa melakukan ini sendiri. Tapi kalau memang bisa ya nggak masalah. Tapi kalau udah mentok ya harusnya ya carilah mentor, carilah coach gitu. Atau ya setuju bro. nanti jadi setelah jadi jalan, sarannya jadikan dia advisor kan, kasihlah dia equity, ya kan, Ya, kasihlah dia ya, saham, ya ya seperti yang saya lakukan lah di beberapa startup lah, gitu kan. Awalnya saya mentoringnya free. Ini to the ya, point aja, saya mentoring free, nggak itu, karena saya tahu ini juga kan belum mau jalan, belum dieksekusi. Tapi pada saat mereka bisa eksekusi itu dan mereka diyakinkan mampu mengeksekusi itu, nah naik level. ya.
Nah, jadilah dia coach, kemudian jadilah dia advisor gitu. Ya, Karena kan ya, bisa aja coach atau mentor kita nggak jadi advisor, bisa aja. ya. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih, Bro, Bro Mike. Apa bedanya coach dengan mentor? Jadi memang sebelum Bro Mike menjawab, kalau dari paradigma yang apa, yang aku temui memang Bro Mike dan si Solisi. Jadi kalau coach itu filosofinya adalah menemukan solusi dari coachingnya, dari orang yang punya problem. Jadi menemukan menemukan inner solution. Karena memang filosofinya itu eh, sebenarnya kemampuan orang lain membaca diri orang lain itu terbatas. Terbatas. Sebenarnya hanya orang tersebutlah yang akan cakap memandang dirinya. Nah, fungsinya coach itu sebenarnya adalah menemukan inner solution dari diri orang yang di coach. Nah, kalau mentor itu adalah transfer. Justru perbedaan mentor dan coach Hmm, itu. Mentor itu transfer. Transfer ada dua. Pertama, transfer knowledge. Kenapa seseorang itu layak disebut mentor? Karena dia punya knowledge yang dibutuhkan orang yang bertanya kepadanya. Atau yang kedua adalah transfer experience. Jadi kalau misalnya ada orang pengen belajar jadi developer properti, bisa memperlakukan saya atau Bro Mike sebagai mentor. Kenapa? Saya dan Bro Mike bisa bicara titik komanya itu, peluangnya gimana, tantangannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ketika saya sedang men-sharingkan itu kepada orang lain, saya sedang menjalankan fungsi mentor. Nah, mungkin itu si Solise yang bisa saya sharingkan. Kalau dari Bro Mike, monggo, ada pandangan lain ya nggak? mirip-mirip sebenarnya sama aja. Sederhananya kan gini, mentor Ya, itu karena dia punya pengalaman, punya pengetahuan dan punya pengalaman, iya, iya, ya kan? iya, Dia iya, dia dia bisa menunjukkan, oh jangan ke sini, jangan ke situ, ya iya, kan? iya, Tetapi dia bahasa kasarnya tidak bertanggung jawab terhadap end goal-nya dari si menti, iya, gitu. iya, iya, Tapi iya, kalau iya, coach itu iya. dia bertanggung jawab end goal-nya si coachee. Betul, 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 Dia betul. harus benar-benar dampingi, harus benar-benar tunjukin, benar-benar apa ya, seperti kalau makanya kenapa pelatih sepak bola disebut coach bukan disebut mentor kan? Iya. Karena ada end goal yang harus dicapai oleh tim itu. Wow, keren, 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 keren. Jadi day to day-nya dia itu ada gitu loh. Dan ada progress report dan segala macam. Itu coach kan. Dan Berbasis itu end orang, goal ya. iya, end goal. Dan itu orang yang harusnya menurut saya harus orang profesional, trainable Ya. gitu. Maksudnya sudah punya sertifikasi dan segala macam lah gitu. Itu. Nah, contoh A- a- misalnya hmm. ya kalau misalnya di developer, nah karena kita properti berkali-kali ikut coaching dan segala macam ya kita boleh jadi coach di dunia developer dalam artian ya jadi pendamping, jadi apa proyek sampai proyek itu selesai, Ya, ya kan? Itu. Tapi kalau mentor ya jangan ya makanya mentor itu harusnya free kan menurut saya kalau saya ya mentor itu ya, harusnya free karena dia kan ya, ya dia hanya memberikan sharing pengalaman dan pengetahuannya dia. ya, Tapi ya. end goal-nya atau apa yang akan dilakukan oleh si Di menti tangan ya coach. ya saya sederhananya sih gitu. Bagus, bagus, Bro. Aku juga baru mudeng sih dengan apa paradigma tadi ya. Coach bertanggung jawab terhadap end goal ya. Ya. Nah, memang aku juga pernah ikut itu tuh Bro Mike. Apa tuh? Sertifikasi coach tuh. Walaupun memang Nah, jarang jarang dilatih atau diimplementasi. Tetapi gini, memang di dalam sertifikasi itu disampaikan gini, Bro. Ada waktu jadi coach itu kadang-kadang kita sebagai coach, kadang-kadang baju kita dua. Jadi kadang-kadang kita juga menjalankan fungsi mentor. Nah, jadi memang tuntutan di lapangan kadang-kadang akhirnya begitu. Makanya di pelatihan itu dikasih tahu, jangan heran Bapak Ibu, kata kata si trainernya kan. Kita di dalam prakteknya bisa jadi walaupun kita datang sebagai coach, tapi pada prakteknya sesekali kita akan twist menjadi mentor karena ya, kepentingan. ya, Lalu balik lagi ke posisi ya, coach tadi. ya, Ya ini bicara ya, dinamika lah. Jadi memang seperti yang ya, si polisi tanyakan itu dua hal yang berbeda, tetapi dalam praktek di lapangan seringkali itu memang tercampur dan itu bagus, itu bagus. Dan juga ya. tadi menarik pandangan Bro Nanti, Michael. Hmm,
Nanti setelah startupnya jalan, sudah Ya. mau bikin company atau apa, ya tinggal si founder itu mau angkat si mentor dan coach itu jadi advisor atau tidak. Kalau dia Wah, masih butuh sampai seterusnya, jadikan dia advisor, ya ya. kan? Kasihlah dia Jadi equity, grow together. ya, kasihlah Grow dia together. equity. Nggak usah Ya, besar-besar gitu, nggak usah ya, besar-besar, equity kecil aja gitu. Tapi ya, paling tidak dia worth it lah, bisa ibarat mau sampai bawa kemana startup itu kan jadi jelas gitu, ya. gitu. Ya, memang bicara apa? Bicara pendamping ya, entah coach atau mentor di dunia modern ini memang itu udah dibutuhkan sih teman-teman. Dan bahkan di dunia coach, dunia pelatihan coach, mereka bilang eh, hampir seluruh presiden di dunia ini punya coach. Jadi bayangkan, seorang presiden aja tetap ada coachnya. Di dalam artinya teman-teman coach senior itu tahu loh yang begitu-gitu. Artinya wajar sih kalau orang mau jadi besar menggandeng coach dan mentor. Wajar Ya banget. wajar, wajar, Dan itu wajar. kebutuhannya. Makanya Kebutuhan, akhirnya ya, di sisi ini profesi coach memang menjadi hadir kan Bro Mike karena memang ya, need-nya ada. Kecuali mm, market nggak butuh, kehidupan ini nggak butuh, atau kita datang-datang pakai baju coach, nah itu kan jadi nggak nyambung kan. Tapi need-nya ada. ya, Dan dunia profesional sudah betul, memvalidasi itu. betul. Ya, setuju, setuju. Betul. Baik Bro Mike, ini kita udah di ujung di ujung acara. Saya Siap. ada pertanyaan terakhir buat Bro Mike, jadi sekaligus Oke. juga di konklusi. Jadi menurut Bro Mike ini tiga hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh teman-teman startup itu apa sih Bro Mike? Kita butuh insight itu dari Bro. Yang paling pertama, kalau saya Iya, iya. eh, belajar ilmu dasarnya dulu. Oke. Gitu. Semua orang bisa jadi startup founder, itu. Iya, Tapi tidak semua orang memiliki basic knowledge-nya, iya. gitu. Kedua, carilah mentor, carilah coach atau cari advisor apapun namanya itu orang yang bisa membimbing kita. Kalau enggak, kecuali kita memang sudah kuat di basic knowledge yang benar-benar sudah kuasai benar gitu. Udah nggak bakalan wah ini udah. Tapi mending saran saya cari mentor, coach atau apapun itu namanya. Dan Iya. ketiga kita harus bisa coachable, harus bisa diajar di dalam artian gini, ada startup saya sering ketemu gitu, orang orang konsultasi tanya minta jadi mentor untuk startup, tapi kalau dikasih masukan, diberikan sesuatu insight, apalagi menyangkut idenya, itu langsung retensi, defensif. Dan pada akhirnya terbukti apa? Ya startupnya mati, terombang-ambing di Valley of Death, akhirnya mati. Tapi ya itulah, karena ya memang tidak coachable gitu. Itu sih Iya. kalau saya, karena sering bersentuhan dengan aspiring founders yang pemula-pemula, bersentuhan dengan early stage, jadi sering ketemuan yang beginian gitu. Jadi Iya. di saat dikasih pandangan, ya kan dari kita sebagai mentor ya terserah dia kan, dia mau jalanin atau enggak gitu. Tapi giliran begitu dia enggak jalanin atau dia jalaninnya salah dan itu kemudian menyebabkan startupnya gagal, tahu-tahu datang. Iya bener ya waktu lalu kapan itu ngomong gini-gini, ya udah nggak apa-apa. Itu kan pengalaman. Iya. Ya itu sih kalau saya tiga hal itu sih kalau yang bisa di Ba- share. Baik, Bro Mike. Jadi memang teman-teman kalau ingin jadi startup yang bagus, pertama, ayo fundamental seperti Bro Mike sampaikan tadi, eh, ilmu dasar lah. Iya, Kita jangan masuk ke kolam renang, tapi kita tidak tahu harusnya di kolam renang itu pengetahuan dan perilaku apa sih yang harus kita kerjakan. Yang kedua, memang ayo bangun relasi dengan mentor dan coach. Tapi yang ketiga juga jadilah murid ya, punya hati murid, hmm, coachable ya. Jadi memang coachable. karena memang kalau bicara dunia startup ini kan dunia kebaruan. Kecuali Anda bekas jagoan, terus masuk gelanggang baru. Enggak, dunia startup itu polanya nggak gitu. Di dunia startup itu kita semua anak baru. Kita semua anak Iya, baru. Pakai baju anak betul. baru, humble, senang belajar.
Oke, Bro Mike, ini ada beberapa izin aku mengkonklusi bincang-bincang kita pada hari ini. Teman-teman, Siap. ini sesi yang mahal, yang luar biasa hari ini. Ada 3 catatan yang jadi insight buat saya pribadi. Mudah-mudahan buat teman-teman juga begitu. Jadi pertama definisi teman-teman, kita kaya sekali hari ini. Kita belajar dari Bro Mike, bagaimana memotret definisi dari para ahli. Ada 4, saya lihat teman-teman. Pertama dari Steve Blank. Jadi startup itu tentang organisasi sementara untuk meng-create model bisnis yang repeatable dan scalable. Yang kedua dari Eric Ries, jadi memang startup itu bicara tentang bagaimana menjadi lean dan lincah, bagaimana menjadi lean dan agile, menjadi bagaimana bergerak kecil, powerful tapi lincah. Lalu juga dari Peter Thiel dikatakan di sini eh, terbalik tadi saya. Jadi kalau Eric apa? Ya, benar-benar tadi, benar. Eric itu benar ya. Lalu Ya, Dari Peter Thiel itu startup itu bicara tentang smart organization to be a monopoly. Jadi bagaimana memulai dari organisasi kecil untuk menjadi organisasi besar dan akhirnya monopoli. Ya mungkin ini memang apa ya, agresif sekali pandangan ini, tetapi juga tadi Bro Mike udah sampaikan wajar lah orang praktisi, orang jagoan lapangan kok, jagoan lapangan bikin bikin definisi begitu. Kalau si Steve Blank tadi kan akademisi kan, dia memang waduh lebih konseptual. Tapi kalau kalau apa Peter Thiel ini pragmatis saja. Mulai dari organisasi kecil masuk organisasi besar monopoli. Lalu yang terakhir dari Paul Graham ini juga menarik. Dunia startup itu bicara tentang grow. Anda punya mindset grow nggak? Ya pendapatan Anda saat ini mungkin per bulan 1M. Tapi kalau Anda tidak punya semangat tahun depan itu menjadi 2M, ya sebenarnya walaupun omset Anda besar, tapi Anda tidak dalam mindset startup. Ya, jadi dunia startup itu tentang grow ya. Nggak apa-apa kecil sekali nggak apa-apa, tapi ada grow karena menghadirkan grow itu akan jadi pola ya Bro Mike ya, ya, menjadi ya. pola karena terinternalisasi pola untuk tumbuh untuk tumbuh untuk tumbuh. Nah itu kekasan dunia startup. Jadi pertama teman-teman, masalah definisi kita kaya sekali belajar dari Bro Mike, termasuk juga dari Bro Mike akhirnya disuntikan kata yang saya tunggu, yaitu melalui enabler teknologi. Jadi startup itu bukan soal teknologi doang, itu enabler justru. Nah, yang kedua memang bicara ekosistem, ya kita sudah belajar dari Bro Mike ini yang sudah malang melintang teman-teman di ekosistem berbagai startup, di pergaulan startup dunia. Memang tadi kita dapatkan dari beliau potretnya, kita butuh melakukan ekosistem lah. Artinya ya teman-teman yang punya otoritas, yang punya kekuatan, ayo bangun yuk. Karena ini program pemerintah kan melahirkan 1.000 startup, melahirkan jutaan startup. Artinya ini kita jadi bantu pemerintah, bantu teman dan juga secara komersial ini bisnis kok. Kita layak membangun benefit benefit komersial dari sini ya. Cuman tadi jangan serta merta, yang wajar-wajar aja. Lalu yang ketiga, kabar baiknya semua bisa jadi startup. Tadi Bro Mike sudah sampaikan ada startup tech dan ada startup UMKM. Ya, jadi memang sepanjang dia punya mindset repeatable, scalable, grow, Anda sebenarnya sudah menyandang baju startup. Apalagi ketika dikasih enabler teknologi. Nah, Anda akan menjadi super pertumbuhan terjadi pertumbuhan yang super acceleration, super eksponensial. Nah, Hmm. mungkin itu Bro Mike yang bisa aku catatkan untuk pertemuan hari ini. Ya, Thank you siap. Bro untuk pertemuan hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Salam, Terima kasih banyak. aku belajar banyak nih Bro. Sama-sama belajar. Ya, Sama-sama. salam sinergi ya Bro. Siap, siap. Terima kasih juga untuk Baik, teman-teman yang sudah hadir sampai akhir. Makasih banyak. ya. Mungkin ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kalaupun ada yang bermanfaat, ya mari kita pakai sama-sama. Bro Michael, aku dan teman-teman belajar banyak hari ini. Thanks a lot ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi talk Lanjut show lagi. seperti ini. Ya, Salam kita cari sinergi ya topik Bro. lain. Siap. Salam Thank you. sinergi ya. Oke, Bro Michael dan teman-teman, sudahi acara ini. Salam sehat, salam startup. Sampai jumpa. Bro, thank you bro. Pamit, pamit. Sama-sama.
Yuk.